Oke, baiklah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, sebelum kita memulai pelajaran kita ya, perkenalkan nama saya Tony Hidayat. Boleh dipanggil Pak Tony ya, boleh juga dipanggil Mas Tony, terserah kalian ya. Jadi hari ini ya senang bisa berjumpa dengan mahasiswa-mahasiswi D3 Farmasi Stikes Al-Fatah. Pada pertemuan pertama ini ya, kita akan belajar tentang bilangan real. Mungkin bilangan real ini sudah kalian pelajari pada pelajaran-pelajaran ketika kalian SMP, ketika kalian SMA ya. Nah, pada pertemuan pertama ini ya, kenapa kita harus mengetahui bilangan-bilangan real ya? Karena profesi kalian nanti itu sebagai farmasi ya. Mungkin ada kegiatan kalian tentang meracik resep dan sebagainya ya. Mungkin perlu mengetahui pentingnya menambah, mengurang bilangan berkoma, misalkan 0,3 gram, kemudian ditambah 2,4 gram. Ya, kalau kalian tidak bisa menambah itu, nanti takutnya racikan kalian itu salah. Oke. Nah, pengertian bilangan real ya. Bilangan real itu adalah himpunan bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, sekarang kita akan mengetahui ya, ternyata bilangan itu terdiri dari dua jenis, yaitu bilangan real, ya real kayak ini ya tulisannya, bilangan real. Ada juga bilangan imajiner. Nah, bilangan real atau bilangan R, di sini lambangnya ya, ini terdiri dari dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dibuat dalam bentuk A per B. Dengan AB ini bilangan real. Maksudnya apa? Seperti contoh ya, 5. Nah, 5 ini merupakan bilangan rasional. Kenapa bilangan rasional? Karena 5 itu bisa dibuat dalam bentuk A per B. Contohnya 10 bagi 2, kan 5, ya kan? Atau contoh lain 3. 3 juga merupakan bilangan rasional. Kenapa? Karena 3 bisa dibuat 6 bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Itu maksudnya ya. Nah, bilangan rasional ini terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan ya. Nah, bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan ganjil, bilangan negatif, bilangan genap, bilangan prima, itu semuanya bilangan rasional. Nah, oleh karena itu pada pertemuan ini kita akan belajar tentang apa itu bilangan bulat, ya bilangan cacah gitu ya. Nah, sekarang bilangan irasional. Bilangan irasional ini merupakan bilangan real. Nah, apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dibuat dalam bentuk A per B. Contohnya akar 2, akar 3. Ini merupakan bilangan irasional ya. Nah, jadi konsep dasar dari bilangan real ini, bilangan real terdiri dari dua jenis, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Kalau bilangan rasional, ada bilangan bulat, cacah, bilangan prima, ya bilangan komposit, bilangan ganjil, bilangan genap. Ada juga bilangan irasional yang tidak bisa dibuat dalam bentuk A per B, seperti contoh akar 2, akar 3, gitu ya. Ini sekilas tentang bilangan real. Nah, kemudian, kita akan belajar tentang bilangan bulat. Nah, kita kan tahu ya, bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif. Negatif, bilangan positif. Jadi, bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan, ya, himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif dan bilangan positif. Nah, apakah 0 ini negatif atau positif? 0 ini merupakan bilangan netral ya, bukan bilangan negatif, bukan juga bilangan positif
ya, 0 ini netral. Tapi 0 ini merupakan bilangan genap. Ya, saya ulangi ya, bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang dimulai dari 0 sampai positif tak terhingga, dan dari 0 sampai negatif tak terhingga. Nah, bilangan-bilangan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 disebut bilangan bulat negatif. Bilangan-bilangan di atas, ya, di atas 0, ya bilangan positif, itu disebut dengan bilangan bulat positif. Nah, ini ya, 0 adalah bilangan yang tidak positif dan tidak negatif. Ingat ya, kalau dia positif itu ke arah kanan garisnya. Kalau dia negatif ke arah kiri. Kemudian, contoh nih, suhu manakah yang lebih tinggi? Min 8 derajat atau min 5 derajat? Nah, harus kalian ketahui, semakin tinggi nilai negatif, maka dia nilainya semakin kecil. Ingat ya, semakin tinggi nilai negatif, maka nilainya semakin kecil. Semakin kecil nilai negatifnya, maka nilainya akan semakin besar. Nah, jadi pada contoh soal ini, min 8 dengan min 5 lebih tinggi min 5. Karena nilai min 5 lebih kecil kan di sini, min 5. Min 8 ini tinggi. Jadi nilainya kecil. Nah, pada garis bilangan vertikal itu lurus ke atas ya. Min 5 ini terletak di sebelah atas min 8. Maka suhu yang lebih tinggi min 5 derajat. Min 5 derajat ya. Ingat aja konsepnya, semakin bilangan negatif itu mendekati 0, maka nilainya semakin tinggi. Semakin nilai positif itu mendekati 0, maka nilainya semakin kecil. Itu kebalikan ya. Untuk bilangan negatif, semakin dia mendekati 0, maka nilainya semakin besar. Kalau untuk positif, semakin dia mendekati 0, maka nilainya semakin kecil. Nah, sisipkanlah lambang ini dibaca lebih dari, ini kurang dari, di antara pasangan-pasangan bilangan berikut. 4 dan min 5. Nah, 4 ini lebih dari min 5 ya. Min 15 dan min 7. Ingat, min 15 ini jauh dari angka 0 kan, atau lebih tinggi ke atas. Jadi dia lebih kecil dari min 7. Jadi min 7 lebih dari min 15 atau min 15 kurang dari min 7. Gitu. Nah, jangan salah ya, masih banyak orang lulusan S1 ya yang masih bingung bagaimana menjumlahkan bilangan negatif. Nah, jadi kalian ya jangan sampai lagi kebingungan bagaimana menjumlahkan bilangan negatif, bagaimana mengalihkannya, bagaimana mengurangkannya. Nah, penjumlahan bilangan bulat ya, untuk memahami pengertian penjumlahan dua bilangan bulat dapat ditunjukkan dengan menggunakan garis bilangan seperti contoh berikut. Tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan garis bilangan. 8 tambah negatif 3. Nah, kalau menggunakan garis bilangan, kita startnya dari 0. Dari 0 ya, kemudian ini ada 8 kan, jadi kita menuju angka 8. Dari 0 start menuju ke angka 8. Ke sini angka 8 ya. Nah, setelah itu kita kemana lagi? Kita ke min 3. Min 3 itu berarti kurang 3. Dalam artian dia melangkah ke kiri sebanyak 3 kali. Kalau dia positif kan melangkah ke kanan. Positif 8 berarti melangkah ke kanan sebanyak 8 langkah. Dari 0 startnya ya. Setelah itu min 3 berarti kita melangkah ke kiri sebanyak 3 langkah. Berarti 1, 2, 3. Berarti stop di 5. Artinya 8 tambah min 3 hasilnya 5. Atau boleh juga ya, kalau saya mengibaratkan positif ini membayar hutang. Kalau negatif itu berhutang. Nah, dia membayar hutangnya 8. Dia hutang 3. Apakah masih hutang? Tidak. Berarti lunas hutangnya malah lebih 5. Jadi jawabannya 5 gitu ya. Pokoknya kalau menggunakan garis bilangan, kita startnya selalu dari 0. Setelah ke 0, kita melangkah 8 ke kanan. Kemudian melangkah 3 ke kiri karena dia negatif. Gitu.
Ini merupakan penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Nah, contoh kedua ya. Pada sebuah perusahaan es krim, suhu di ruangan administrasi 41 derajat Celcius. Lebih tinggi dari suhu di gudang tempat penyimpanan es krim. Jika suhu di ruangan gudang tersebut negatif 17 derajat Celcius, berapa derajat suhu di ruang administrasi? Nah, kita bisa menyimpulkan ya awal atau mula-mula di ruang administrasi ini ada 41 derajat Celcius suhunya. Sedangkan di gudang itu min 17 derajat Celcius. Nah, kita kita mencari selisihnya ya, berapa derajat suhu di ruang administrasi. Nah, kita mencari selisihnya. Jadi ya, kita baca lagi soalnya. Pada sebuah perusahaan es krim, suhu di ruang administrasi 41 derajat Celcius. Lebih tinggi dari suhu di gudang tempat penyimpanan es krim. Jika suhu di ruang gudang tersebut min 17 derajat Celcius, berapa derajat suhu di ruang administrasi? Nah, kita punya min 17 derajat Celcius di ruang administrasi. Sedangkan selisihnya itu adalah 41 derajat. Ya. Jadi kita anggaplah di ruangan kelas kita suhunya min 17 derajat Celcius. Nah, sedangkan di rumah kita itu 41 derajat Celcius lebih tinggi dari kelas kita. Nah, di kelas kita min 17 derajat Celcius, sedangkan di rumah kita suhunya itu lebih tinggi 41 derajat Celcius. Nah, artinya tinggal kita kurang saja. 41 dikurang dengan 17 sama dengan 24 derajat Celcius. Atau seperti ini. Dari 0 kita start ke min 17. Nah, kemudian kenapa ke min 17? Karena kan min 17. Dari 0 start ke min 17. Nah, sekarang 41 derajat ini kan positif, berarti ke kanan. Kita melangkah ke kanan sebanyak 41 kali. Nah, berhentilah di angka 24. Maka jawabannya 24 derajat Celcius. Gitu ya. Oke, kita lanjut pada penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Nah, banyak orang bertanya, Pak, negatif tambah negatif itu apa hasilnya? Nggak nentu ya. Negatif tambah negatif itu hasilnya apa? Kecuali kalau kita tahu sifatnya apa ya. Contoh, negatif A tambah B ini sama dengan negatif A dikurang B jika A lebih dari B. Negatif A tambah B sama dengan B dikurang A jika B lebih dari A. Ini sifat-sifatnya ya. Negatif A tambah negatif B sama dengan negatif A plus B. Kedua-duanya bilangan negatif. Nah, contoh, hitunglah penjumlahan bilangan bulat berikut. Ini kalau tanpa menggunakan garis bilangan. Contoh aja, negatif 27 tambah 12. Hutangnya 27, bayarnya 12. Masih hutang nggak? Masih. Berapa hutangnya? Masih ada hutang 15 gitu ya. Hutang 27, bayarnya 12. Berarti masih hutang. Hutangnya masih ada 15. Karena masih hutang, maka gunakan tanda negatif. Yang B, hutangnya 14, kemudian dibayar 29. Apakah masih hutang? Tidak, malah lebih. Berapa lebihnya? Ya, 29 dikurang 14 sama dengan 15. Jadi, karena dia nggak hutang lagi, maka 15-nya tidak kita kasih tanda negatif. Itu ya. Nah, negatif 36 ditambah negatif 58. Hutangnya 36, ditambah lagi hutang 58. Masih hutang nggak? Malah tambah banyak hutangnya kan? Jadi hutangnya itu 36 ditambah 58. 36 tambah 58 sama dengan 94. Karena masih hutang berarti tandanya negatif. Gitu ya. Jadi negatif 36 tambah negatif 58 hasilnya negatif 94 atau min 94. Kemudian ya, tentukan nilai N dengan N adalah bilangan bulat.
Nah, N ditambah negatif 8 sama dengan min 14. Nah, N ditambah negatif 8 sama dengan min 14. N sama dengan min 6. Dari mana min 6? Ini kita buat ya N sama dengan, ini min 14. Ini kan min 8. Min 8 pindah ke sebelah kanan menjadi positif. Jadi min 14 ditambah 8. Hutangnya 14, dibayar 8. Masih hutang ya. 6. Jadi negatif 6. Yang B, 10 tambah N sama dengan min 5. 10 tambah N sama dengan min 5. Jadi N sama dengan, dari mana min 15? Ini kan 10. 10 pindah ke kanan jadi min 10. Jadi min 5 min 10. Atau min 5 dikurang 10. Hutangnya 5. Hutang lagi 10. Masih hutang kan? Masih hutang 15. Gitu ya. Mungkin kita lanjut ya. Ini kalau menggunakan garis bilangan ya. Takutnya nanti kalian lama harus menggambar garis bilangan dulu. Gunakannya konsep kalau negatif itu berhutang, kalau positif itu membayar, gitu ya. Oke. Sekarang sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Ada sifat komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 2 tambah 3. 5 tambah 8 sama dengan 8 tambah 5. Tapi 5 kurang 8 tidak sama dengan 8 kurang 5. Itu hanya berlaku pada penjumlahan. Ya, jangan disamakan juga dengan pengurangan. Ada juga unsur identitas pada penjumlahan. Nah, jika 0 ditambah dengan suatu bilangan atau suatu bilangan ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oleh karena itulah 0 disebut dengan unsur identitas. Jadi 0 tambah 3 pasti 3. 3 tambah 0 ya pasti 3. 0 itu dianggap bilangan yang tidak ada nilainya ketika ada penjumlahan. Nah, sekarang sifat asosiatif. A tambah B tambah C, ini buka kurung ya A tambah B-nya, sama dengan A tambah buka kurung B tambah C. Ini namanya sifat asosiatif atau pengelompokan. Kemudian sifat tertutup. Contohnya adalah untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A tambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Sifat ini disebut sifat tertutup pada penjumlahan bilangan bulat. Contoh, jika 3 tambah 2 sama dengan 5, otomatis 5 ini juga merupakan bilangan bulat. Karena 3 bilangan bulat, 2 juga bilangan bulat. Contoh lagi, 6 tambah 2 sama dengan 8. 6 bilangan bulat, 2 bilangan bulat. Otomatis 8 juga bilangan bulat. Nah, sekarang penjumlahan bilangan model Gauss. Ini cara menjumlahkan bilangan kalau dia banyak seperti ini ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 64. Caranya adalah ya, cara mudahnya ya, hitung dari 1 sampai 64 itu ada berapa bilangan? Ada 64 bilangan. Nah, 64 bilangan. 64 bagi 2 berapa? 64 bagi 2 sama dengan 32. Nah, ingat ya, sama dengan 32. Otomatis ya, kita tambahkan ujung ke ujung aja. 1 tambah 64 sama dengan 65. Ini kan 2 tambah 63. Di sini kan 2 tambah 63, 65 juga. 3 ditambah 62. Ini kan di sini kan sebelum 64 ini kan 62 gitu ya. Coba saya buat di sini ya sebentar. Oke. Mana nih? Oke. 64 tambah 1 sama dengan 65 ya. Jadi 65-nya itu ada sebanyak 32 kali. Karena tadi kan 64 bagi 2 kan sebenarnya 32.
Sebelum 64 ini kan ada 62, 63, baru 64. Jadi 62, 63, 64. 1 pasangannya 64, kemudian 2 pasangannya 63, 3 pasangannya 62. Jadi ditambahkan aja. 1 tambah 64, 65, 2 tambah 63, 65 lagi, 3 tambah 62, 65 lagi. Nah, berapa kali 65-nya? Sebanyak 32. Kenapa 64 bagi 2 sama dengan 32 gitu. Jadi jawabannya adalah nggak usah kali jumlahkan semuanya nih menggunakan kalkulator, tapi langsung aja 65 kali 32. 65 dari mana? Dari penjumlahan ujung ke ujung. 1 tambah 64, 65. 2 tambah 63, 65. 3 ditambah 62, 65 gitu. Dari mana 32? Hitung aja berapa banyak bilangan ini dari 1 sampai 64. Sebanyak 64. 64 bagi 2, 32 gitu ya. Sama dengan dari penjumlahan 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 sampai 80. Ingat, kalau 1 sampai 80 ada 80 bilangan. Tapi ini kan satunya hilang, 2 hilang, 3 hilang, 4 hilang. Kita mulai dari 5. Artinya apa? Ada 4 bilangan yang hilang, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi 80 kurang 4 sama dengan 76. Ada 76 bilangan di sini. 5 sampai 80 itu 76 bilangan. Seharusnya kan 80 kalau dimulai dari 1. Karena 1, 2, 3, 4-nya hilang, berarti 5 sampai 80 ada 76 bilangan. 76 bagi 2 berapa? 76 bagi 2 ya. Nah, 76 dibagi 2 sama dengan 38. Ya. Sama dengan 38. Nah, sekarang kita akan mengalihkan ya. Sebelum mengalihkan tambahkan dulu 5 tambah 80 sama dengan 85 ya. 85. Nah, sebelum 80 itu ada 79. Sebelum 79 ada 78. Jadi kita buat aja di sini. 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 ya. Sampai ditambah 78, 79 tambah 80. 5 tambah 8. Jadi 76 bagi 2, 38. 38 dikali berapa? 38 dikali 85. 5 tambah 80, 85. 38 kali 85 sama dengan 3.230. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Pengurangan bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku jika A kurang B sama dengan A tambah min B. Tentukan hasil penjumlahan bilangan berikut. Ingat ya, kalau min ketemu min kayak gini, dia plus. Oke, min 8 dikurang 12, hutang 8, hutang lagi 12, masih hutang deh ya, 20. Itu aja. 6 dikurang min 10, 6 tambah 10 sama dengan 16. Yang C, min 14, min 15, min ketemu min plus ya. Jadi min 14 ditambah hutangnya lagi 15 dibayar 21. Masih hutang nggak dia? Ternyata masih hutang, yaitu 8. Min 14 tambah min 15 sama dengan min 29. Ditambah 21. Hutang 29. Dibayar 21. Masih hutang ya, sebanyak negatif 8. Ini pengurangan bilangan bulat ya. Seekor lumba-lumba melompat sampai ketinggian 3 meter di atas permukaan air laut. Kemudian turun dan menyelam sampai kedalaman 7 meter. Hitunglah jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba. Ingat, kalau dia ke atas air laut, kita anggap itu positif ya. Artinya positif 3. Kalau dia menyelam ke bawah, berarti negatif 7. Jadi, jarak antara puncak lompatan yang pertama dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba tersebut adalah 3 dikurang min 7. 3 meter. Min 7 itu karena dia menyelam ke bawah ya, min 7. 3 dikurang min 7 sama dengan 10 meter. Gitu.
Nah, sekarang perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Nah, perkalian bilangan bulat positif dengan negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Ya, contoh. Suhu udara ya di puncak sebuah gunung pada sore hari adalah min 18 derajat Celcius. Selanjutnya, suhu tersebut turun 4 derajat Celcius pada setiap 2 jam. Tentukan tinggi suhu di puncak pegunungan tersebut 10 jam kemudian. Perhatikan, 10 jam kemudian itu ada 5 kali 2 jamnya. Ya, 5 kali 2 jamnya. Dia turun 4 derajat setiap 2 jam. Jadi 5 kali 4. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi 18 dikurang dengan 20. Sama dengan min 2 derajat Celcius. Gitu. Nah, kalau min kali plus sama dengan min. Plus kali min juga min. Min 4 kali 7, min kali plus, min ya, min 28. Kemudian kalau dibuka kurung seperti ini, kita kerjakan dulu dalam kurung ya, min 24 tambah 32 sama dengan 8. 8 kali min 15 sama dengan min 120. Ini merupakan contoh perkalian bilangan bulat negatif dengan positif. Ini masih standar ya, karena ya pokoknya sebelum kita melanjutkan materi kita ke materi yang mungkin menguras pikiran, kita harus tahu dulu cara mengali-ngali, mengurang-ngurang ya. Jangan sampai kita sudah masuk ke materi tingkat atas, tapi kalian masih belum bisa mengurang dan mengali. Ya percuma saja kan. Negatif tambah negatif, negatif kali negatif sama dengan positif. Ya, negatif A dikali negatif B sama dengan positif A kali B. Contoh, tentukan hasil perkalian bilangan-bilangan berikut. Negatif 8 dikali negatif 12 sama dengan positif 96. Negatif 7 kali 3 min negatif 21 ya. Dikali negatif 8. Negatif 21 dikali negatif 8 sama dengan 168. Tidak lagi dia negatif, tapi positif 168. Nomor 3, 5 dikali negatif 6 sama dengan negatif 30. Dikali lagi dengan min 4. Ya. Negatif 4 dikali negatif 30 sama dengan 120. Pokoknya negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, untuk pembagian sifatnya sama dengan sifat perkalian, yaitu negatif bagi positif sama dengan negatif. Positif bagi negatif sama dengan negatif. Negatif bagi negatif sama dengan positif. Contoh, ini negatif bagi positif. Berarti negatif jawabannya negatif 5. Min 15 bagi 3, min 5. Ya. Min 72 bagi 2. Sama dengan negatif 36. Ini bukan ya, negatif 4 ini salah itu ya, bukan ini. Kita hapus saja dulu. Nomor 3, negatif 60 bagi 5 sama dengan negatif 12. Dibagi dengan 3, negatif 4. Oh, ini jawaban negatif 4-nya ya. Oke, kita buat di sini. Negatif 4. Oke, ini merupakan jawaban dari soal di atas. Selanjutnya, pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Positif bagi negatif sama dengan negatif. 18 bagi negatif 3 sama dengan negatif 6.
84 dibagi negatif 12 sama dengan negatif 6. Gitu ya. Ini hampir sama ya. Oke, kita lanjut pembagian dengan 0. Nah, ingat, untuk sembarang bilangan bulat A, maka jika A dibagi 0 tidak terdefinisi. Jadi nggak bisa pembagian 0. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan A tidak 0, maka 0 dibagi A sama dengan 0. Jadi kalau 0 dibagi sebuah bilangan itu bisa hasilnya akan 0. Tapi sebuah bilangan dibagi dengan 0 akan error dia nanti. Jadi tak terdefinisi. Itu ya. Sekarang operasi hitung campuran. Nah, hitunglah operasi campuran berikut. 27 tambah 28 kali 3. Kalau ketemu operasi campuran seperti ini, dahulukan perkalian dan pembagian. Setelah itu baru lanjut ke sistematikanya. Kalau penjumlahan duluan, penjumlahan. Kalau pembagian, kalau pengurangan juga ada, baru ke pengurangan. Contoh yang nomor 1, 27 ditambah 28 dikali 3. Kita dahulukan 28 kali 3, karena ini perkalian. 28 kali 3 sama dengan 84, baru tambah dengan 27, jadi 111. Sama dengan ini juga, 12 kali 5 tambah 32 dibagi negatif 8. Dahulukan perkalian dan pembagian. Jadi 12 kali 5 dulu, 60. 32 dibagi min 8, min 4. Nah, jadi perkalian dan pembagian ini terpisah dan dia harus setara. Nah, oleh karena itu baru 60 ditambah min 4 sama dengan 56. Nomor 3 juga 47 dikurang 84 dibagi 7 ditambah 9 kali 11. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah 84 dibagi 7 ditambah dengan 9 dikali 11. Jadi 84 dibagi 7 ya, ini jawabannya. 84 dibagi 7 sama dengan 12. 9 kali 11 sama dengan 99. Jadi 47 yang ini tadi dikurang 12 tambah 99 sama dengan 134. Gitu ya. Jadi pada operasi hitung campuran, dahulukan perkalian dan pembagian, baru kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan. Jadi pembagian, perkalian itu setara, penjumlahan, pengurangan juga setara. Sekarang bentuk bilangan baku atau bilangan notasi ilmiah. Nah, perhatikan, bentuk baku bilangan besar dinyatakan dengan A dikali 10 pangkat N. Nah, bentuk notasi ilmiahnya A ini tidak boleh lebih dari 10. Ya, harus kurang dari 10. A-nya harus kurang dari 10, tapi harus lebih dari 1 atau sama dengan 1. Ini A-nya ya. A-nya itu kurang dari 10, lebih dari sama dengan 1. Dan N adalah bilangan asli. Contoh, nyatakan bilangan berikut dengan menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku. 345 juta. Nah, kita harus membuat dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Bagaimana caranya? A-nya ini harus lebih dari sama dengan 1, tetapi kurang dari 10. Jadi dibuat 3,45 kali, lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka ya, 6 nolnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa tambah lagi 2 di sini? Kan ini 6 nolnya, ini kan 6 juga di sini kan. 2 nol ini diperoleh dari komanya ini. Berapa koma? Ya, berapa nilai, berapa angka di belakang koma itu 2, makanya 2 di sini. Atau kata lainnya, ini kan 3,45. Nah, 3,45. Jadi kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi angka koma itu melewati 8 bilangan atau 8 angka sebelum 3. Jadi kali 10 pangkat 8 gitu ya. Harus, kenapa enggak 34,5 aja? Karena kalau 34,5 dia melebihi 10. 34 kan lebih dari 10, enggak boleh, dia harus kurang dari 10.
Oke, lanjut lagi yang B. Nah, dia nggak boleh 10, ya dia harus kurang dari 10. Jadi kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, 13. Ya, berarti harus 1 dikali 10 pangkat 13. Gitu dia ya. Jadi, cara menentukan komanya itu tergantung kita melewati berapa angka untuk sampai ke koma tadi. Lanjut. Contoh, apakah 65,84 kali 10 pangkat 3 ini merupakan bentuk baku dari 65 dikali 840. Dia komanya di sini ya, komanya di setelah 8. Kita hitung. 1, 2, 3. Berarti harus 65,84 kali 10 pangkat 3. Jadi jawabannya benar. Benar 65,84 kali 10 pangkat 3. Tetapi apakah itu baku? Tidak, dia tidak baku. Karena 65 ini lebih dari 10, 65, dia harus kurang dari 10. Meskipun benar 65,84 kali 10 pangkat 3 itu merupakan penyederhanaan dari 65.840, tapi ini bukan merupakan bentuk baku. Karena 65 ini, ya 65 ini bukan merupakan bilangan yang kurang dari 10, gitu ya. Oke, kita lanjut. Pecahan, ini pecahan ya. Ini utuh, dibagi 2 jadi 1/2. Kalau dibagi 4 jadi 1/4. Kayak gini ya, namanya pecahan. Ini masih standar ya. Contoh, jika sebuah kue dibagi kepada 2 bagian yang sama seperti gambar yang tadi ya, maka setiap bagian dari potong kue tersebut adalah 1/2 bagian dari seluruhnya. Oke, kita lanjut. Ini pecahan senilai ya. Ini 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 6/12. Ini senilai. Coba lihat nih, yang diarsir kan setengahnya kan? Setengahnya, 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 setengahnya. Semua yang diarsir itu setengahnya. Otomatis dia senilai. Untuk menentukan pecahan-pecahan yang senilai, cukup dengan mengalihkan penyebut dan pembilangnya dengan bilangan yang sama. Contoh, kalau A per B sama dengan A kali M per B kali M. Misalkan 2/3 sama dengan 2 kali 4 per 3 kali 4. Itu namanya senilai. Oke, di antara dua ini membandingkan 2 pecahan ya. Di antara 2 pecahan ini akan terdapat salah satu hubungan berikut. A per B lebih dari P per Q ditulis dengan AB lebih dari PQ. Kalau dia kurang, AB kurang dari PQ. Gitu ya. Kalau dia sama, AB sama dengan PQ. Nah, bagaimana cara menjumlah mengetahui pecahan campuran ya? Pecahan campuran itu dalam bentuk kayak gini ya, A, B per C. Nah, 7 pecahan campuran itu harus lebih besar pembilang dibandingkan dengan penyebut. Nah, contoh 7/3. 7/3 diperoleh dari 6 bagi 3 tambah 1/3. Karena 6 tambah 1 kan 7. 7/3. 6 bagi 3, 2. Tambah 1/3. Jadi 2/3. Gitu. Jadi carilah yang bisa dibagi dengan 3 bilangan dari 1 sampai 7. Sama dengan 13. Cari bilangan yang bisa dibagi 5 dari 1 sampai 13. Itu 10. 10/5 tambah 3/5. Kenapa harus 3/5? Karena 10 tambah 3 kan 13. Per 5-nya kan sama. 10 bagi 5, 2. Ini 3/5. Jadi 2, 3/5. Jadi 13/5 itu campurannya 2, 3/5. Gitu ya. Nah, nyatakan bilangan 2, 5/6 sebagai pecahan biasa.
Mudah aja, tinggal kalikan aja ya. Kalau ada A, ini rumusnya. A, B per C, pecahan biasanya adalah A kali C ditambah dengan B per C. Jadi 25 per 6, berarti 6 kali 2, 12. 12 tambah 5, 17. 17 per 6 kan penyebutnya. Gitu. Ini pecahan negatif, sama aja ya. Nah, ini desimal. Ini perlu desimal ya. Nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan campuran. Ini kan 4,67. Ini sama dengan 467 per 100. Udah kan? 0,000289 sama dengan 289 per 1 juta. Kemudian nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan desimal. 3 per 5 sama dengan 3 bagi 5. Nah, buat per 10 ini kan 5. 5 kali berapa? Berarti 10, 5 kali 2. Kalau 5 kali 2, 3 kali 2 juga. Berarti 6 per 10, 0,6. Dia tuh buat per 10, per 100, per 1000, dan kelipatannya. Nah, ini kan 125. Buat per 100 nggak mungkin kan? Buat per 10 juga enggak. Berarti buat per 1000. 8 kali 125 kan 1000. Jadi atas kali 8, bawah kali 8. 4 kali 8, 32. 32 bagi 1000, 0,032. Gitu ya. Jadi demikian hari ini untuk pertemuan ya, mengenal bilangan-bilangan, cara menjumlahkan, cara menyederhanakan ya. Silahkan kalian latihan-latihan, buka Google Classroom, ada latihan di sana, kalian kerjakan, dikerjakan hari ini ya. Oke, demikian dari saya untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.